Gimana ceritanya Mbak bisa mengenal Islam? Triggernya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kita eh, tidak pernah merasa bosan mendengarkan kisah dan cerita para mu'alaf, para pencari kebenaran. Sebagaimana gadis cantik ya, yang nampaknya masih lugu, asal Toraja ya, mencari kebenaran dan akhirnya dia temukan. Sejak kecil ketahuilah bahwa dia terlahir dari orang tua non muslim Kristen ya. Sejak kecil dia berpikir ada yang mengganjal di hatinya, terasa beda agama yang dia ikuti dari ajaran orang tua dengan Islam yang kebanyakan teman-temannya sholat gitu kan. Nah, dia mengikut orang tua angkat yang orang tua angkatnya Islam, tidak tinggal sama orang tuanya. Setelah menginjak dewasa seiring berjalannya waktu, terus berkecamuk pikirannya tentang agama yang dia ikuti. Dia diberi amanah untuk mengajar sekolah minggu, artinya jadi guru lah gitu kan, atau jadi pendeta apa namanya kalau di Islam tuh ustazah gitu kan. Nah, kalau mengajar berarti harus paham apa yang mau diajarkan. Akhirnya terpaksa dia membaca Alkitab. Nah, sejalan waktu memahami Alkitab, intinya dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukannya Tuhan di dalam perjanjian baru. Sebatas nabi katanya. Seperti mati di kafani misalnya kan. Nah, itu di dalam perjanjian baru, belum lagi dibaca dipahami perjanjian lama ya. Jelas-jelas sekali bahwa Yesus itu uh, mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dia mengaku bahwa dia seorang utusan. Masya Allah. Kalaulah orang yang bakal diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang bisa merintangi apapun itu ya. Karena uh, kemauan dia untuk belajar mengungkap kebenaran itu pasti ada jalan gitu. Kulla haqqum mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah, Tuhanmu. Paman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Barang siapa menghendaki beriman, mencari jalan yang lurus, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti beriman. Dan barang siapa menghendaki kufur, menutup diri, maka dia tetap dalam kekafiran. Masya Allah. Selamat ya Mbak ya, gadis Toraja. Saya salut mendengarkan Mbak bercerita panjang lebar sebenarnya ceritanya sambil mengelap mata ya, tangisan bahagia. Uh, Ingatlah bahwa Mbak sudah mengikuti jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki Allah, sebagaimana Allah mengutus Isa putra Maryam agar mengikuti jalan yang lurus, yakni menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah, untuk Bani Israel, bukan untuk umat di akhir zaman. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa putra Maryam. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Benar Mbak mengatakan Isa putra Maryam itu sebagai nabi, tidak lebih dari itu. Masalah ya. Dan barang siapa ya
mengingkari Injil yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan Injil diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan cahaya kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni khususnya Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Wa kufaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainahul injila fihi hudawan nur. Kami berikan Injil kepada Isa putra Maryam sebagai petunjuk dan cahaya kebenaran, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang bertakwa dari Allah SWT. Artinya tidak menyimpang, ya. Yang nama Isa putra Maryam itu utusan Allah, diberikan amanat oleh Allah agar umatnya di zamannya itu mengesahkan Allah untuk Bani Israel. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa mempelajari Injil, ahli Injil, hendaklah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengutus Isa putra Maryam yang ada di dalamnya. Nah, barang siapa menyimpang dari kehendak Allah, menyimpang dari kehendak Yesus Kristus, apa yang diajarkan, maka sesungguhnya mereka fasik, kata Allah. Menganggap Isa putra Maryam bukan nabi, malah diimani sebagai Tuhan. Nauzubillah, ya. Ini kata Allah, mereka itu fasik. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahun nar. Sesungguhnya kaum fasik, kaum kafir, kaum kufur, orang yang menyembah selain Allah, tempatnya di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ya menjadi motivasi bagi kita yang belum beriman, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang mau. Maaf, ini bukan kata-kata dari saya, hanya menyampaikan kebenaran. Itu banyak jalan bagi yang mau mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.